Hai teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua teman-teman sehat-sehat saja. Oke, perkenalkan, nama saya Setiawati. Saya mahasiswa berasal dari Universitas Universal Batam. Nah, video kali ini untuk memenuhi UAS Manajemen Risiko dan Perbankan. Nah, tema kali ini mengenai manajemen risiko dan perbankan, saya akan menjelaskan atau berbagi kepada teman-teman mengenai latar belakang risiko manajemen dan risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Nah, oke, mari kita masuk bagian pengertian risiko manajemen. Nah, apa itu risiko? Teman-teman semuanya pasti tahu mengenai risiko. Jadi risiko ini sejenis bahaya atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Jadi risiko ini tidak hanya terjadi pada keadaan yang sedang berlangsung, tapi dia bisa terjadi pada kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki, dapat menimbulkan suatu kerugian. Nah, ini risiko ini jika suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian dalam bidang asuransi. Nah, manajemen risiko ini bisa disimpulkan bahwa suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, mari kita masuk ke fungsi manajemen risiko. Nah, jadi di manajemen risiko ini memiliki fungsi, ada 3 di sini. Nah, fungsi manajemen risiko mencakup menemukan kerugian potensial dan mengevaluasi kerugian potensial. Menemukan kerugian potensial yaitu berupaya menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan mengevaluasi kerugian potensial yaitu melakukan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, jadi di sini ada 3 fungsinya. Bagian pertama itu menemukan kerugian potensial. Nah, di sini bisa saya jelaskan bahwa berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi itu pengertian yang A. Nah, yang B, mengevaluasi kerugian potensial. Yang pertama itu dia menemukan. Nah, yang kedua itu mengevaluasi. Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, yang C, memiliki teknik atau cara yang tepat menemukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Jadi di sini pada dasarnya ada 4 cara. Ada 4 cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko ya. Pertama adalah mengurangi kesempatan terjadinya kerugian. Nah, ini pasti ya, mengurangi kesempatan terjadi kerugian. Yang kedua tuh meretensi. Yang ketiga, mengasuransikan. Dan yang keempat, menghindari. Di mana tugas dari manajemen risiko adalah memiliki salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memiliki suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko. Nah, mari kita masuk ke jenis-jenis risiko. Jadi di sini risiko manajemen memiliki 8 jenis. Nah, ada risiko kredit, ada risiko kepatuhan, ada risiko hukum, ada risiko operasional, ada risiko likuiditas. Nah, jadi di tugas kali ini saya menjelaskan hanya 5 jenis risiko. Yang pertama itu adalah risiko kredit. Mari kita lihat risiko kredit seperti apa. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan atau counterparty. Penerbitnya issuer atau kinerja peminjam dana.
dengan kata lain borrower. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Nah, risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko intern. Nah, contoh. Nah, jadi risiko kredit ini memiliki contoh seperti Bank A memberikan pinjaman KPR kepada nasabah. Nah, Bank A memberikan pinjaman KPR kepada nasabah. Nah, pada kasus ini adalah risiko bahwa sebagian atau seluruh nasabah gagal membayar kewajiban baik pokok maupun bunga KPR. Nah, ini adalah kalau kita memberikan kredit kepada nasabah, nah jika nasabah tersebut gagal membayar, maka dia akan memiliki risiko. Nah, kita lanjut bagian risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan atau dengan istilah bahasa Inggris funding liquidity risk. Nah, contohnya bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Bank mengalami kalah kredit dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia. Bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, dan bank tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain pada saat bank tersebut memerlukan likuiditas. Nah, itu pengertian dari risiko likuiditas. Kita masuk ke risiko yang berikutnya. Itu adalah risiko operasional. Jadi dalam kita melakukan suatu aktivitas, tentunya dalam sebuah operasional itu memiliki sebuah risiko. Nah, risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Proses internal itu seperti apa? Kesalahan manusia, kesalahan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko ini antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Nah, contohnya pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit. Nah, kesalahan posting transaksi kepada core banking system karena karyawan yang ditunjuk kurang berpengalaman. Terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal dan berbagai kejahatan keuangan seperti fraud. Nah, kita masuk ke resiko hukum. Jadi untuk resiko operasional tentunya semuanya sudah tahu. Teman-teman sudah tahu risiko operasional seperti apa di dalam kita melakukan aktivitas. Tentunya dalam operasi bisa saja ada namanya risiko bencana alam. Jadi dalam kita beroperasi itu tentunya memiliki risiko. Nah, risiko dalam pemalsuan lah atau bencana alam. Nah, kita masuk ke risiko hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Nah, semuanya sudah tahu hukum itu kita di dalam hukum. Nah, kita bahkan memiliki sebuah risiko. Nah, kita melakukan kesalahan pasti kita akan dikenakan risiko hukum. Nah, risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum. Nah, atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Contoh ialah bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan kredit macet karena agunan tersebut tidak diikat secara sempurna. Bank kesulitan menagih kewajiban kredit nasabah karena perjanjian kredit ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak sesuai anggaran dasar. Atau nasabah menuntut bank karena nasabah merasa membeli produk bank tidak transparan. Nah, itu resiko hukum contohnya. Mari kita masuk ke risiko yang terakhir. Risiko kepatuhan.
Oke, mari kita masuk ke resiko kepatuhan. Nah, di dalam sebuah bank itu, jika kita tidak mengikuti peraturan, nah, berarti kita dikenakan sebagai resiko. Nah, kita bakalan dikenakan resiko karena kita tidak patuh dalam mengikuti peraturan undang-undangan yang ada di bank tersebut. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Contohnya, bank tidak mengirimkan laporan tepat waktu sehingga harus membayar sejumlah denda. Nah, ini disebutkan namanya risiko kepatuhan karena bank tidak mengirimkan laporan mengirim laporan tidak tepat waktu, maka dia dikenakan risiko kepatuhan. Nah, bisa disebutkan lagi contoh lainnya. Bank tidak secara utuh mengikuti prosedur seperti yang diterapkan oleh regulator. Nah, di sini bank bisa dikenakan risiko kepatuhan karena bank tidak secara utuh mengikuti prosedur. Nah, dia tidak mengikuti prosedur atau tidak menuruti undang-undang, maka dia akan mengenakan risiko kepatuhan. Nah, teman-teman, sampai di sini saya menjelaskan berbagi kepada teman-teman semua. Semoga dalam video ini teman-teman bisa mengetahui dan ilmunya makin bertambah mengenai resiko-resiko yang terjadi aktivitas di bank. Nah, jadi kali ini jika saya dalam menjelaskan atau dalam tutur kata ada yang salah, mohon teman-teman maklumin karena saya sedang belajar juga. Nah, oke. Terima kasih teman-teman semua. Saya Setiawati, mahasiswa Universitas Universal Batang, akan mengakhiri videonya. Salam bahagia. Terima kasih teman-teman.